Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di mana akan mempresentasikan materi MSDM dari chapter 20 sampai 23. Sebelumnya, kami memperkenalkan terlebih dahulu member dari kelompok 5. Yang pertama ada Mu'alif Ismail, yang kedua ada Erwin Panduwardana, yang ketiga ada Ilara Dina Yahya, yang keempat ada Mariska Diantari, yang kelima ada Syejawat C. Muhammad, dan yang keenam ada Anita Dwi Wulandari. Langsung simak saja yuk, berikut materinya. Downsizing atau pemangkasan jumlah karyawan adalah program restrukturisasi organisasi atau pengurangan tenaga kerja yang melibatkan penghapusan posisi atau pekerjaan. Dapat berupa program restrukturisasi organisasi adalah perubahan struktur organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengurangan tenaga kerja adalah pemutusan hubungan kerja massal dan pemecatan paksa. Downsizing merupakan program yang kontroversial. Downsizing dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi, namun juga memiliki dampak negatif pada kualitas produk, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kredibilitas perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kinerja tempat kerja. Berikut adalah frase yang digunakan oleh manajemen, di antaranya laying off. Faktor pemicu downsizing dapat berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kinerja keuangan yang buruk, penurunan produktivitas, dan perubahan strategi organisasi. Sedangkan dari faktor eksternal dapat berupa tantangan pasar yang signifikan dan penurunan permintaan pelanggan. Downsizing dapat dilakukan oleh organisasi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi, bukan hanya sebagai respons terhadap ancaman eksternal atau kinerja organisasi yang buruk. Ada beberapa alternatif strategi downsizing yang dapat dilakukan oleh perusahaan, seperti mengurangi jumlah karyawan, memangkas biaya, mengurangi gaji dan tunjangan, mengurangi jam kerja, dan lain-lain. Pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, banyak perusahaan besar dan terkenal di Amerika Serikat melakukan pengurangan signifikan pada tenaga kerjanya. Selanjutnya, pada tahun 2001 sampai 2002, terjadi peningkatan jumlah mass layoff event di Amerika Serikat, yaitu yang melibatkan setidaknya 50 karyawan dari satu pengusaha selama resesi pada awal tahun 2000-an. Perusahaan juga dapat melakukan alternatif lain dalam menghadapi ancaman tersebut, di antaranya membatasi kenaikan gaji dan bonus, mengurangi lembur, mengurangi kesempatan promosi, mengurangi pengeluaran untuk pelatihan dan pengembangan, merevisi program pensiun, dan penyelesaian waktu kerja. Dalam konteks krisis keuangan global tahun 2008, alternatif tersebut dapat membantu perusahaan untuk tetap bertahan dan mengurangi dampak negatif dari krisis keuangan global. Keterikatan karyawan, masa lalu, saat ini, dan masa depan. Definisi keterikatan karyawan menurut Kahn tahun 1990 mendefinisikan bahwa keterikatan karyawan sebagai pengaitan diri anggota organisasi pada peran kerja mereka. Dalam keterikatan, akan menggunakan dan ekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional selama melaksanakan peran. Pendekatan utama terkait keterikatan karyawan terdapat 3 kerangka. Pertama, kerangka keterlibatan menurut Kahn. Model Kahn mengidentifikasikan 3 elemen utama keterikatan karyawan, yaitu keterikatan emosional, keterikatan kognitif, serta keterikatan fisik. Keterikatan emosional mencakup perasaan positif, ikatan emosional, dan hasrat karyawan merasakan terhadap pekerjaan yang mereka dan organisasi tempat mereka bekerja. Keterikatan kognitif melibatkan pemahaman dan identifikasi karyawan terhadap peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Serta keterikatan fisik, yang berarti karyawan secara fisik terlibat dalam peran dan tanggung jawab mereka secara fisik, berpartisipasi, dan berkontribusi secara nyata dalam tugas-tugas mereka. The Job Demands Resource atau JRD. JRD adalah suatu kerangka kerja teoritis yang digunakan dalam bidang psikologi kerja dan manajemen sumber daya manusia untuk memahami dampak berbagai tuntutan atau demands dan sumber daya atau resource dalam lingkungan kerja terhadap kesejahteraan karyawan dan hasil organisasi. Untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan organisasi menurut Gallup, mengklasifikasikan karyawan ke dalam 3 kategori berdasarkan tingkat keterlibatan mereka. Yang pertama, karyawan terlibat atau engage, karyawan yang pasif atau non-engage, serta karyawan tidak terlibat atau actively disengage.
Ketiga, kerangka kerja keterikatan tersebut telah memainkan peran penting dalam mengembangkan keterikatan sebagai konsep yang menarik bagi akademisi dan praktis. Namun, terdapat perbedaan antara ketiga dalam hal tujuan utama. Yang pertama, kerangka keterlibatan Kant tahun 1990. Pandangan Kant tentang sifat dan fungsi keterlibatan dikembangkan secara induktif, bukan berasal dari konsep terkait misalnya kelelahan dan memberikan dasar yang kokoh untuk operasionalisasi. Kemudian model Job Demand Resource atau GDR. Model GDR berpendapat bahwa tuntutan pekerjaan dapat menghasilkan stres dan kelelahan jika tidak seimbang dengan sumber daya pekerjaan yang tersedia. GDR model berimplikasi pada organisasi untuk memitigasi dampak negatif dari tuntutan pekerjaan dengan memberikan sumber daya yang cukup kepada karyawan. Selanjutnya, pendekatan organisasi Gallup mengembangkan survei seperti Q12 yang membantu organisasi mengukur keterlibatan karyawan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Peran HRM dalam meningkatkan keterikatan karyawan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, merancang pekerjaan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya, working time dan work-life balance. Definisi waktu kerja. Jumlah jam yang dihabiskan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Kemudian definisi terkait keseimbangan kerja hidup, gizi di mana seseorang dapat mengatur waktu dan energi mereka, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Faktor penyebab konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang pertama, tuntutan waktu kerja yang tinggi. Yang kedua, beban kerja yang berlebihan. Yang ketiga, tanggung jawab keluarga. Yang keempat, ketidakseimbangan peran. Yang kelima, kurangnya fleksibilitas kerja. Keenam, kurangnya dukungan sosial. Untuk selanjutnya adalah tentang strategi mengatasi konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itu yang pertama ada bagaimana kita memprioritaskan waktu, mengurangi beban kerja, mengatur batasan yang sehat, kemudian ada fleksibilitas kerja, menggunakan teknologi dengan bijaksana, serta mencari dukungan sosial. Kemudian selanjutnya ada kebijakan dan hambatan. Kebijakan kerja hidup sendiri itu dibuat untuk membantu karyawan mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, sehingga mereka dapat merasa lebih puas dan produktif dalam kedua aspek tersebut. Terdapat hambatan untuk kebijakan kehidupan kerja ini. Yang pertama ada hambatan secara stigma sosial, kemudian yang kedua ada kekhawatiran karyawan. Jadi perlu dukungan dan peran manajer untuk penerapan keseimbangan antara kerja dan hidup. Yang pertama dukungan secara emosional, yang kedua ada dukungan secara instrumental, kemudian ada memberi teladan, lalu ada manajemen pekerjaan dan keluarga. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang the changing face of work, design research, past, present, and future direction. Yang pertama adalah tentang perspektif terhadap desain kerja atau teknik manajemen. Dalam prinsip manajemen ilmiah menurut Taylor tahun 1911, yang mana pekerjaan pada awal abad ke-20 dipecah menjadi elemen-elemen yang paling sederhana untuk mengurangi waktu pelatihan dengan manajer yang mengontrol pekerjaan secara ketat. Pendekatan desain kerja, pendekatan job characteristic model ataupun JCM bertumpu pada asumsi bahawa individu mempunyai kebutuhan yang dipenuhi oleh karakteristik pekerjaan mereka. Pendekatan karakteristik kerja menurut Morgeson dan Humphrey tahun 2006 membedakan 21 fitur pekerjaan dan 4 kategori besar karakteristik pekerjaan. Pertama, karakteristik tugas. Kedua, karakteristik pengetahuan. Ketiga, sosial. Dan keempat, kontekstual. Kontingensi yang melebihi pertumbuhan membutuhkan kekuatan. Kontingensi mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi apakah dan sejauh mana desain pekerjaan memberikan hasil yang diharapkan. Ada 3 bentuk kecocokan yang dapat dibedakan. Yang pertama, kesesuaian orang dan organisasi, dan kedua, kesesuaian kebutuhan dan persediaan, dan yang terakhir, kesesuaian tuntutan dan kemampuan. Pengaruh dan penyebab karakteristik pekerjaan. Faktor kontekstual yang mempengaruhi dan membatasi pilihan desain kerja. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor internal organisasi, dan yang kedua, faktor eksternal bagi organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang telah dipaparkan dari kelompok kami, yakni kelompok 5, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan kata, maka kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.